Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa ya, berjumpa kembali bersama aku di channel Potong Rambut 95. Oke, buat teman-teman jangan pernah bosan-bosan ya untuk menonton video ini ya, karena di sini kita bisa belajar cara tentang memotong rambutnya. Oke, dan langsung saja aku memotong rambut orang tua. Kali ini aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 ya. Aku gunakan sepatu ukuran nomor 2. Kini aku mulai dari belakang dulu ya. Oke teman-teman, aku gunakan sepatu ukuran nomor 2 dengan tuas ke depan gitu ya. Nah seperti ini. Langsung kita potong bagian sampingnya. Jadi cukup, ini sangat mudah ya teman-teman ya, tinggal didorong-dorong aja, nggak perlu terlalu pakai teknik ya. Jadi didorong dari bawah sampai ke atas, sampai batas antara rambut bawah dan rambut atas gitu ya. Nah seperti ini tidak perlu terlalu pakai teknik atau pakai trik ya, cukup didorong-dorong aja. Yang penting asal teman-teman jangan melenger ya atau melongo ya. Oke, dan udah selesai bagian samping dan bagian belakangnya, langsung kita lanjut bagian atas. Oke, dan alangkah sebaiknya sebelum memotong rambut bagian atas kita semprot terlebih dahulu ya, supaya nanti mempermudah saat digunting ya. Karena kalau tidak disemprot itu susah untuk digunting ya, rambutnya jadinya nyebar nggak nyatu. Oke, dan seperti biasa kita kalau mau motong sebelah kanan ya kita sisir dulu ke kanan ya. Tapi biasanya aku sisir dulu ke atas sih, lalu aku potong. Jadi mempermudah, setelah disisir ke atas terus dipotong, lalu aku sisir dulu ke kanan ya. Tapi terserah sih, kalau mau sisir ke kiri dulu nggak apa-apa, aku sisir dulu ke kanan karena posisi aku berada di sebelah kanan ya. Nah seperti ini aku potong, aku ratakan gitu ya, aku rapikan. Nah setelah itu jangan lupa kita sisir ke kiri ya, atau ke lawan arah ya. Kalau pertama kita nyukurnya dari sebelah kanan ya, nanti kita juga cukur dari sebelah kiri supaya hasilnya sama ya, simetris ya, jadi tidak panjang sebelah ya. Jadi ketika si pelanggan ini menyisir rambut ke kiri dan menyisir rambut ke kanan, itu hasilnya sama, tidak panjang sebelah ya. Karena kebanyakan itu yang masih pemula itu kadang suka lupa ya, ketika motong rambut bagian atas yang sebelah kanan itu nanti tidak disisir lagi ke kiri, jadi nanti hasilnya itu panjang sebelah. Jadi nanti customernya bisa bisa kurang puas gitu ya. Jadi memang harus disamakan ya, supaya hasilnya tuh sama rata gitu ya. Nah seperti ini. Dan ketika udah rata biasanya nanti langsung aku sasak ya. Pertama biasanya aku gunakan gunting biasa terlebih dahulu, nanti langsung baru aku sasak. Karena kalau langsung disasak itu nanti kerjanya terlalu berat ya teman-teman ya. Karena fungsi sasak itu kan menipiskan. Nah fungsi dari gunting biasa itu kan memendekkan. Jadi kalau mau pendek dan tipis ya kita harus gunakan gunting biasa dulu, baru nanti gunakan gunting sasak. Tapi kalau langsung kita gunakan gunting sasak ya kerjanya berat. Kita harus memendekkan menggunakan gunting sasak. Sementara kalau gunting sasak itu, kalau untuk memendekkan itu agak lama ya, karena kan sekali kita gunting itu nggak kena semua, jadi memang harus diulang-ulang kembali. Jadi sebaiknya gunakan gunting biasa dulu gitu ya. Nah kecuali kalau si pelanggan ini minta langsung disasak aja, nanti pendek, tapi teman-teman berhak kok bilang gini, kalau langsung disasak nggak bisa, harus dipendekkan dulu kalau memang yang bagian atas itu mintanya pendek banget gitu. Tapi kalau yang bagian atasnya mintanya dipotong dikit aja, sasak aja Pak, dikit langsung sasak aja, dikit aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari atasnya masih panjang banget nih, terus minta pendek banget nih, terus mintanya disasak ya teman-teman bilang aja ini harus dipendekkan dulu, nggak bisa langsung disasak gitu, karena nanti kerjanya berat ya kalau langsung menggunakan gunting sasak ya. Dan nanti gunting sasaknya itu bisa langsung nggak tajam ya, bisa langsung tumpul, apalagi kalau tipe rambutnya tebal gitu dan panjang ya. Biasanya seperti itu. Biasanya aku juga seperti itu sih, kalau ada yang rambut bagian atasnya masih panjang terus minta disasak sampai habis gitu, aku
langsung bilang gini, Pak ini harus digunting biasa dulu baru nanti digunting sasak, karena kalau digunting sasak itu nanti hasilnya lama gitu. Jadi bilang aja seperti itu ya. Nah seperti supaya kerjaan kita tidak terlalu berat, apalagi kalau masih banyak yang ngantri gitu ya. Nah ini baru aku gunakan gunting sasak nih, aku sasak dikit-dikit supaya lebih tipis ya, karena kalau nggak disasak itu hasilnya itu nanti nggak tipis teman-teman, cuman pendek doang, pendek tapi masih tebal, jadinya kayak apa ya, kayak terlalu tebal gitu, kayak nggak seimbang gitu, walaupun pendek tapi tebal, jadi antara bagian samping dan bagian atas itu nggak seimbang gitu loh, kayak kalau tebal kan kayak numpuk gitu loh. Jadi memang harus disasak ya. Kalau kita hanya menggunakan clipper mesin atau menggunakan gunting biasa, tidak menggunakan sasak ya, nggak mungkin tipis, pasti jadinya pendek doang. Oke gitu ya. Oke, dan langsung aku kerok ya. Ini jambangnya. Cara mengeroknya itu dikerok dari atas ke bawah, terus ini dibentuk seperti huruf C. Saat membentuk huruf C ini trimernya agak dimiringin seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah atas kupingnya juga untuk mengerok bagian atas kuping, trimernya miring seperti ini ya, jangan tengkurap ya, harus miring ya. Kalau nggak miring susah ini. Memang kalau pakai trimmer ini harus lebih apa ya, lebih menggunakan teknik gitu dibanding menggunakan silet, karena kalau salah dikit aja udah habis ini rambut, kalau lewat ke atas dikit aja udah jadi pitak ini. Jadi kalau silet itu kan kita lebih ke hati-hati ya, tapi lebih tidak pakai teknik gitu loh. Tapi kalau menggunakan trimmer itu lebih pakai teknik, tapi tingkat kehati-hatiannya itu tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau menggunakan silet kan kita harus berhati-hati banget ini, jangan sampai nanti kulitnya tergores. Kalau tergores nanti bisa berdarah. Tapi kalau menggunakan trimmer kan nggak bakal tergores ya, nggak bakal berdarah. Cuman kalau kita nggak fokus gitu ya, ini kelewat itu fatal nanti, jadinya kayak pitak, udah fatal, nggak bisa diakalin lagi. Paling nanti bisa ngakalinnya ditipisin bagian sampingnya paling bawah ini ya, tapi kan nanti kelihatan. Jadi si pelanggan mintanya mungkin bagian samping tidak terlalu tipis, tapi nanti tipiskan, jadi si pelanggan itu kan nanti kurang suka dan nggak puas ya. Nah oke, jadi memang ketika kita mengerok menggunakan trimmer itu harus fokus ya, dan harus teliti. Jadi memang ada ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Jadi seperti itu, tergantung pilihan teman masing-masing ya. Kalau teman-teman mau menggunakan silet ya gunakan silet, kalau mau menggunakan trimmer ya gunakan trimmer. Cuman kalau aku sendiri ya lebih suka menggunakan trimmer sih dibanding silet, karena lebih cepat, lebih praktis dan tidak beresiko ya. Cuman ya itu harus fokus, benar-benar fokus, nggak boleh kita melenger atau melongo gitu ya. Oke, setelah itu aku tipiskan bagian samping paling bawah ya. Ini aku gunakan sepatu ukuran nomor 1 dengan tuas ke depan ya. Karena tadi kan samping tengah dan samping atas menggunakan sepatu ukuran nomor 2. Nah, samping paling bawah ini gunakan sepatu ukuran nomor 1 untuk menipiskan samping paling bawah ya. Karena biasanya untuk samping paling bawah ini lebih tebal dari samping yang tengah dan samping yang atas gitu ya. Jadi kalau nggak ditipiskan nanti hasilnya jelek ya, karena kan semakin ke bawah harus semakin tipis dan semakin ke atas harus semakin tebal gitu ya. Kalau semakin ke bawah semakin tebal, semakin ke atas semakin tipis, itu kan kebalik ya, jadinya nanti nggak rapi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Untuk yang pemula semoga kalian cepat bisa ya. Ini video ini aku persembahkan untuk kalian semua. Aku ingin berbagi ilmu kepada kalian. Oke, untuk yang sudah mengikuti video ini terima kasih banyak. Selama ini kalian sudah support video ini, semoga channel ini terus berkembang lebih besar lagi ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Karena di sini kita belajar bareng ya. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, semuanya sama-sama belajar gitu ya. Karena belajar itu tidak ada kata habis gitu ya, tidak ada kata habisnya, kita harus terus belajar sampai kapanpun. Dan kalaupun sudah bisa ya jangan sombong gitu ya, kita tetap mau belajar. Oke teman-teman,
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.